Iya, shalom bagi setiap kita yang malam hari ini sudah bergabung di acara Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara, ya kita kemarin baru merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 dan kita tadi malam sudah mendengarkan bagaimana kita harus hidup tetap di dalam kemerdekaan yang sejati. Ya, karena Kristus telah memerdekakan kita, biarlah kita sungguh-sungguh merdeka, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, kita sudah merdeka dari iri hati, kebencian, amarah, ketakutan dan semua hal yang dapat merusak hidup kita. Ya, kemarin tuh ada orang yang minta, Ibu katanya itu lagu Jawanya bagus Bu, ya, buminya goyang ya. Tolong sekali-sekali kita nyanyi sama-sama dong. Ya, hari ini kita mau nyanyi sama-sama. Yang belum ngerti bahasa Jawa biar belajar sama-sama nyanyi bahasa Jawa. Yuk kita nyanyi ya. Karena kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Yesaya nanti, ya, yaitu tentang akhir zaman, buminya goyang hari-hari ini. Yuk. Kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih Tuhan buat malam ini Engkau yang mempersatukan kami di Mesbah Doa. Kami percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, entah bumi goyang, langit berlalu, kami tetap berbahagia, diberkati karena kami percaya pada Tuhan dan menaruh harapan kami hanya pada Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah ada bergabung di Mesbah Doa dari Indonesia, bahkan dari semua negara-negara. Biar damai sejahtera sukacita Tuhan ada atas kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin, amin. Kita belajar nyanyi lagu Jawa yuk sama-sama. Bumine goyang, akeh lindune. Bumine goyang, akeh lindune. Bumine goyang, bumine goyang, akeh lindune. Bumine goyang, akeh lindune. Wel para kanca padha elingo sing maha kuasa, mumpung sira isi urip ing alam dunya. Wes padha kanca padha elingo sing maha kuasa, mumpung sira isi urip ing alam dunya. Sing sugih bingung pikire, sing larat susah atine, sing ayam mung putrane Gusti Yesus. Susah senang tansah memu. Sekali lagi, sing sugih bingung pikire. Orang kaya pikirannya bingung. Sing larat susah atine, orang miskin hatinya susah. Sing ayam mung putrane Gusti Yesus. Susah senang tansah memuji. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti soyo ayem atine, sanyatane wae uripku munda berkat hehehehe. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti soyo ayem atine, sanyatane wae uripku munda berkah. Sekali lagi saudara, kita mau katakan, sing sugih bingung pikire, sing warat susah atine, sing ayem
susah senang tansah memuji. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti soyo ayem atine, sanyatane wae uripku munda berkah. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti soyo ayem atine, sanyatane wae uripku munda berkahe, sanyatane wae uripku munda berkate. Amin, haleluya. Saudara, ya lagu ini bagus sekali. Di sana dikatakan ya orang kaya, wong sugih bingung pikirannya bingung saudara. Jangan dipikir setelah kaya dia pasti udah kaya raya, udah nggak mikir, bingung loh. Ya ada orang kaya yang telepon saya loh, Bu saya ini sudah mau meninggal Bu. Ya kayaknya saya juga sudah minta supaya Tuhan ambil aja nyawa saya. Tapi masih ada uang nih di tangan saya Bu, miliaran ya. Saya bingung Bu mau dikasih kemana karena ini titipan Tuhan loh. Bingung gak saudara? Orang kaya aja saya bilang Bapak berdoa ya, minta tuntunan Tuhan sungguh-sungguh Pak ya, supaya tidak salah menabur. Bapak berdoa biar Tuhan yang pimpin, yang tuntun. Masih banyak hamba-hamba Tuhan di desa yang membutuhkan uluran tangan ya. Saudara ya, sing melarat ya, orang miskin hatinya susah enggak? Susah zaman begini. Yang kaya aja bingung apalagi yang miskin. Lah sekarang yang ayam itu siapa? Enggak miskin, enggak kaya. Putrane Gusti Yesus tuh hatinya tentram. Bukan karena harta yang kita punya, bukan karena apapun, tapi kalau kita ada dalam Tuhan itu damai sejahtera melimpah buat kita. Sing ayem itu mong putrane Gusti Yesus. Susah senang dikatakan tansah memuji. Mau susah, mau senang, mau sakit, mau sehat, selalu memuji Tuhan ya. Makanya di sana dikatakan derek Gusti. Ya, refnya tadi bilang apa? Derek Gusti ora rugi nyatane. Ikut Tuhan itu tidak bakal rugi, sudah kenyataannya begitu. Saudara mau ngomong apa? Dunia tidak bisa memberikan jaminan kebahagiaan. Nyatanya hanya ikut Tuhan saja yang bikin kita tetap bahagia, tidak bakalan rugi. Apapun tantangan kita mau tetap melihat pada Tuhan. Derek Gusti soyo ayem hatine. Ya bukan karena kekayaan atau harta, karena uang apapun. Tapi sekalipun bahkan dalam badai kita difitnah di apapun, hati kita tetap ayem tenteram. Uripku munda berkahe. Waktu kita hidup dalam jalan kebenaran, waktu kita menjaga hati di dalam damai sejahtera dan kebenaran, hidup kita berkatnya itu naik saudara ya. Biarlah Tuhan hari ini yang memberikan kita kekuatan untuk bisa tetap bertahan sekalipun bumi ini goyang, banyak bencana, malapetaka seperti yang Alkitab tulis. Kita mau tetap kuat dalam Tuhan karena Dia sumber kekuatan kita. Mari kita masuk di dalam penyembahan kita. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah imanu, Kau kuatkan. Oh, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi saudara, kita mau berkata, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan
Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Kau kuatkan, oh, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, oh, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami, Tuhan. Oh, Kau harapan dalam kesesakan. Kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari lebih lagi katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Ya Tuhan, Engkau beserta dengan kami, tidak pernah Engkau tinggalkan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Seringkali untuk mengucapkan kata Immanuel tidak semudah dengan yang kami omongin, Tuhan. Karena ada saat-saat tertentu ketika kami mengalami beban berat, tekanan, atau sakit penyakit. Seringkali kami merasa Tuhan meninggalkan kami. Seringkali kami merasa Tuhan begitu jauh. Tapi hari-hari ini kami harus meneguhkan hati dan iman kami untuk percaya bahwa Engkau Tuhan Allah Immanuel, seperti yang Engkau katakan di dalam firman-Mu. Aku adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Kami percaya Tuhan menyertai setiap kami. Bahkan sampai akhir zaman nanti Tuhan menyertai kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Kasih-Mu Tuhan tidak terbatas. Kesetiaan-Mu tidak terukur bagi jalan-jalan kami. Seringkali kamilah yang pergi jauh dari Tuhan. Karena itu hari-hari ini bahwa kami percaya bahwa kami mendekat kepada Tuhan. Bahwa kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam hadirat-Mu Bapa. Bahwa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya
bahwa hanya dekat dengan Tuhan ada damai sejahtera di hidup kami, bahwa hanya dekat dengan Tuhan ada penyertaan, ada kasih setia, ada hadirat Tuhan. Hanya hidup dekat dengan Tuhan ada kedamaian. Sekalipun keadaan di sekeliling kami mungkin berubah, sekalipun mungkin badai di sekeliling kami, kami tahu dalam hadirat-Mu ada shalom Tuhan, ada shalom, ada damai, ada shalom. Bahkan atas keluarga, atas kota, atas bangsa kami ada shalom yang datang dari Tuhan. Dunia akan semakin berubah, tapi orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan akan tetap damai, akan tetap merasakan shalom yang dari Tuhan. Shalom, 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 shalom. Keluargaku penuh damai, keluargaku penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia, Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Keluargaku, keluargaku penuh damai. Shalom, 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 shalom. Keluargaku penuh damai. Terima kasih Tuhan, biar damai-Mu atas hidup kami Bapa. Kami sembahkan Tuhan yang hidup. Shalom, shalom, shalom. Damai-Mu Kau beri bagi kami. Shalom, shalom. Tuhan, Engkau tahu setiap kami hari-hari ini membutuhkan damai sejahtera. Dan Engkau Tuhan yang berjanji, aku akan menyertai-Mu. Damai sejahtera aku berikan bagi-Mu. Itu perkataan-Mu Tuhan Yesus. Engkau berikan damai sejahtera bagi kami. Damai yang melampaui segala akal pikiran kami Tuhan. Bahkan saat kami terbaring sakit, atau mungkin ketika kami sedang mengalami persoalan apapun, ketika kami dekat Tuhan, itulah sumber kebahagiaan kami. Bawa kami Tuhan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan.
untuk senantiasa melekat di hati-Mu Bapa, untuk senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan dan merasakan damai-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu yang kami butuhkan, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kami. Indonesia penuh damai, Indonesia penuh damai. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami senantiasa hidup dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena itulah sumber damai sejahtera kami. Tuhan, kami rindu belajar firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, agar hidup kami semakin diubahkan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita pada hari ini ya, dari kitab Yesaya. Kemarin kita sejenak meninggalkan kitab Yesaya. Kenapa? Karena kita merayakan 75 tahun Indonesia merdeka. Saya sengaja saudara membuat begitu ya, kita agak kemas berbeda. Kenapa? Karena banyak orang Kristen itu ya, banyak orang yang ada di atas bangsa ini sudah melupakan sejarah bangsa ini, sehingga tidak lagi punya jiwa nasionalisme. Kita harus memiliki jiwa nasionalisme. Kenapa? Karena kitalah yang harus mempertahankan dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. NKRI itu harga mati. Makanya kalau beli bendera jangan ditawar. Ya, ada tukang bendera jual bendera, saudara, saya tanya berapa Pak benderanya? Ya, 50.000. Mahal amat Pak, kecil begitu. Ya, 25.000 ya Pak. Dia bilang tidak bisa ditawar Bu. NKRI harga mati, jangan ditawar. Oh iya. Ya, jadi saudara, itu juga berarti punya jiwa nasionalisme. Ya, biarlah kita semua mau terus mempertahankan kemerdekaan bangsa ini, karena direbutnya itu tidak mudah. Ada darah yang tercurah, ada nyawa yang terkorbankan di sana. Demikian juga dengan keselamatan kita. Ya, Kristus sudah memberikan kita sebuah kemerdekaan sejati. Ya, karena itu kita harus berdiri teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan dosa. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Yesaya pasal 25. Judulnya ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Yesaya 25 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Ya, Yesaya menghormati dan memuji Tuhan karena menyadari bahwa Tuhan menggenapi semua rencana yang Dia pernah janjikan. Tuhan juga yang telah menggenapi janji-janjinya bagi hidup kita. Ya, ingatlah saudara ya, ada begitu banyak doa-doa kita yang dijawab oleh Tuhan. Mari karena itu kita harus terus memuji Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Yesaya berkata, Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab Engkau dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Hari-hari ini ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Bu,
Ya, saya itu kalau mendengar, melihat ibu khotbah, ibu bilang rencana Tuhan sudah terjadi atas hidup saya, Tuhan menggenapi. Kenapa saya tidak pernah mengalami rencana Tuhan, Bu? Kenapa saya tidak pernah mengalami rancangan Tuhan atas hidup saya? Saudara, yang pertama, saya mau bilang rencana Tuhan tidak pernah gagal, tapi ada yang bisa menggagalkannya. Siapa? Kita sendiri. Rencana Tuhan atas hidup kita tidak pernah gagal. Kecuali kitalah yang melarikan diri dari rencana Tuhan itu. Itu fakta yang pertama, kebenaran yang pertama. Ya, tapi ketika kita mau membuka hati dan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, ya kita akan dipakai oleh Tuhan dan Tuhan menggenapi rencananya. Ya, karena Tuhan menghormati dan menghargai kehendak bebas dalam hidup kita. Kecuali dalam kasus tertentu seperti siapa ya yang Tuhan paksa ya Yunus, saudara, untuk menggenapi rencananya. Ketika Yunus mau dipakai Tuhan untuk kota Niniwe, dia mau lari ke Tarsis karena Yunus berkata, biarin aja itu kota Niniwe itu dibinasakan, orangnya berdosa begini. Ya, lalu dia tidak mau memberitakan Injil pertobatan di kota Niniwe, tapi Tuhan suruh dia pergi ke sana agar kota itu boleh diselamatkan. Dia melarikan diri, akhirnya di tengah kapalnya kita tahu bersama Yunus ditelan oleh ikan besar. Tuhan membawa dia kembali. Ya, kenapa? Ya, itu adalah kedaulatan khusus. Tetapi hari-hari ini Tuhan memberikan kita kehendak bebas, dan Alkitab berkata dia berikan dua jalan di depan kita, ada berkat, ada kutuk. Saudara mau pilih yang mana? Sering kali rencana Tuhan tidak pernah terjadi atas hidup kita. Kenapa? Kita yang lari dari rencana Tuhan itu. Yang pertama, ingat, rencana Tuhan itu yang bisa menggagalkan adalah kita sendiri. Ya, yang kedua, saudara, mari kita mengubah cara pandang kita dan konsep kita itu tentang rencana Tuhan. Sebagian anak Tuhan itu berpikir rencana Tuhan itu indah. Ya, wah pokoknya semua rencana Tuhan itu yang baik-baik. Waktu tadi miskin jadi kaya, lalu punya mobil, lalu gini. Ubah setiap konsep yang tidak benar. Rencana Tuhan itu ya pada akhirnya kita akan melihat semua kebaikan, tapi tidak semua itu enak bagi daging. Ya, orang yang mau menggenapi rencana Tuhan harus mengalami proses. Semua contoh di dalam Alkitab, orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan, ada air mata, ada proses. Mungkin hari ini engkau sedang ada di dalam persoalan dan masalah. Mungkin itu juga bagian dari rencana Tuhan atas hidupmu. Jangan berpikir kalau rencana Tuhan itu wah enak, doa dijawab, wah itu rencana Tuhan. Tidak. Seringkali Tuhan harus meluputkan ya kita dari sesuatu yang besar untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa. Saya ingat dulu ada seorang astronot, saudara, yang waktu itu pernah ya kita ada lihat ya astronot yang keberapa itu waktu diluncurkan meledak di tengah perjalanan mau menuju ruang angkasa. Ada salah satu orang astronot di situ, saudara, yang akan ikut. Itu menjadi mimpinya dari dia muda. Dia mengikuti seleksi karena tidak sembarang astronot yang akan dikirim lewat dengan pesawat ulang-alik itu ke luar angkasa. Satu orang pemuda ini dia dari dulu berusaha, dia belajar, dia gigih karena kerinduannya dia akan dikirim untuk pergi ke luar angkasa dengan misi itu. Melalui beberapa penyaringan dia sudah masuk yang terakhir, saudara. Tes terakhir dia gagal untuk berangkat. Ya, ada orang lain yang mendapatkan posisi itu. Ya, saudara, dia begitu terpukul di situ. Dia bilang, "Kenapa Tuhan? Bukan saya yang berangkat." Dan ketika peluncuran ya roket itu, pesawat ulang-alik itu yang akan berangkat, ya masih dalam kondisi di udara, saudara, tiba-tiba pesawat itu meledak. Dan di situ dia baru menyadari ternyata rencana Tuhan atas hidupnya ya itu luar biasa. Tidak semua yang kita lihat itu menyedihkan itu bukan rencana Tuhan. Seringkali ya ada bagian rencana Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita di dalam keadaan yang kita rasa kita gak bisa terima itu. Ya itu begitu berat, tapi mungkin itu rencana Tuhan. Ketika dalam perjalanan hidup saya untuk menggenapi rencana Tuhan, saudara jangan lihat yang saya yang sekarang.
Ya, jangan lihat ketika saya diberkati, jangan lihat ketika saya disertai Tuhan, jangan lihat hari-hari ini ketika orang bilang sih hari-hari ini saya sedang dipromosi Tuhan, tapi saya juga tetap merasa kita tetap hamba. Jangan lihat yang sekarang. Semua orang ketika menuju proses penggenapan firman Tuhan itu ndak enak. Saya pun dulu mengalami saudara bagaimana diproses Tuhan. Ketika kita proses berakar ke bawah, itu orang tidak melihat penderitaan kita, tapi waktu kita sudah di atas banyak orang yang melihat. Tapi untuk menggenapi rencana Tuhan itu tidak semudah dan tidak seenak yang kita bayangkan. Yesaya berkata di sini, terima kasih sebab kesetiaanmu yang teguh, engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib. Untuk bisa menggenapi rencana Tuhan, yang pertama saudara, kita harus siap bayar harga. Ya, ada air mata. Semua tokoh di Alkitab. Yunus melarikan diri ke Tarsis, ya. Abraham disuruh pergi tinggalkan keluarganya ke satu tempat yang bahkan belum dia tahu. Yusuf harus dipenjara, dibuang, dimasukin sumur. Untuk apa? Menggenapi rencana Tuhan. Nah, banyak orang hari-hari ini yang datang kepada saya berkata, Bu, Tuhan tidak pernah menggenapinya rencananya atas hidup saya. Kenapa? Karena konsep pemahamanmu tentang rencana Tuhan itu beda. Engkau berpikir rencana Tuhan itu indah, yang miskin jadi kaya, yang punya mobil 2 jadi 3. Hello, kalau cuma untuk kekayaan, iblis juga bisa kasih saudara. Jangan salah konsep. Kalau bayangan kita tentang rencana Tuhan itu kaya, ya setan juga bisa kasih kekayaan. Ada orang yang kaya karena pergi ke Gunung Kawi banyak. Tetapi apakah itu tujuan kita? Ya, mari kita memandang menggenapi rencana Tuhan itu sebuah proses penderitaan, tidak mudah. Tapi kalau kita mau, maka Tuhan bisa memakai hidup kita. Ya, saudara, Yesaya berkata, engkau yang menggenapi rencanamu dengan ajaib. Ya, bahkan rencana yang telah ada sejak dahulu. Mari saudara, kita ini mau terus berkata, Tuhan ini hidupku. Genapi semua rencanamu atas hidup kami Tuhan. Kami mau dan siap membayar harga. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk dipakai Tuhan menggenapi rencanamu. Yang kedua saudara, ya, sebab engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Ya, saudara, kalau kita lihat dari judul perikopnya, ucapan syukur karena musuh yang sudah musnah. Akhirnya saudara, umat Tuhan melihat ya bahwa musuh-musuh mereka akhirnya berjatuhan pada waktu itu. Kenapa? Kena murka Tuhan. Ya, mereka berkata, engkau ya telah membuat kota itu menjadi timbunan batu dan kota yang berkubu itu. Saudara, kalau hari-hari ini kita dijahati orang, kita lagi difitnah oleh orang, saudara tidak perlu membalas. Kenapa? Berikan tempat pada Tuhan sebagai hakim yang adil. Ya, kita jalani hidup kita. Ya, pada akhirnya di sini dikatakan ucapan syukur karena musuh yang sudah musnah. Kita ini hidup di dunia saudara, mau kita baik, mau kita benar, mau kita lurus, tetap yang namanya musuh itu ada. Ya, mau kita hidup benar, mau kita berbuat baik, mau kita berbuat salah, yang namanya musuh itu tetap ada. Ada orang-orang berkata, Bu, saya sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya sudah hidup benar, Bu. Kenapa masih ada orang yang memfitnah saya? Ya iya saudara, itu bagian dari proses menuju kesempurnaan. Kalau hari ini engkau difitnah, bersyukurlah. Saya kalau cuma yang namanya fitnah itu udah biasa. Kenapa? Semakin kita mau dipakai Tuhan, kita semakin diuji supaya iman kita murni. Ya, justru kalau kita nggak pernah difitnah, saya doakan supaya saudara ada yang fitnah. Amin. Kenapa saudara? Karena itu membawa iman kita semakin naik. Di sini dikatakan ucapan syukur karena musuh yang musnah. Ya saudara, ya tidak usah menghakimi, tidak usah berusaha membela diri, jalan aja lurus. Biarkan Tuhan yang menghakimi. Ya, jangan mengambil tempat untuk penghakiman Tuhan. Mau hidup benar, hidup lurus. Saya kan udah bilang saudara, kita itu miskin, tetap ada yang ceritain. Kita diberkati, makin banyak yang ceritain. Kita susah, ada orang yang tidak senang. Kita kaya, lebih banyak lagi yang tidak senang. Ya itu biasa, namanya juga hidup. Ya, namanya juga hidup saudara ya. Makanya saudara, kalau kita masih hidup, ya hidup itu sulit. Ya, hidup itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Namanya juga hidup, makanya rumit. Kalau sederhana itu warung makan.
Ya, rumah makan Padang sederhana. Ya, jadi saudara, jalani saja hidup kita ya dengan apa? Mata yang tertuju pada Tuhan. Biarkan musuh berbicara, biarkan orang menghadang kita, biarkan orang mau coba memfitnah kita, biarkan. Matamu tetap tertuju pada Yesus dan genapi panggilannya. Terlalu rugi kalau kita menghabiskan waktu untuk gosip, untuk sakit hati, untuk kecewa, untuk iri hati, rugi. Mari kita fokus pada rencana Tuhan. Ya, berlari dengan orang yang mau berlari. Tinggalkan semua yang bergosip, yang apa, tinggalkan. Ya, kita berlari dengan Tuhan. Ya, menuju percepatan Tuhan. Udah akhir zaman. Makin kita dekat dengan Tuhan, tantangannya makin banyak. Ya, makanya ada orang yang berkata, "Bu, saya makin dekat dengan Tuhan kok. Ya, keluarga saya memusuhi saya ya, Bu. Saya makin dekat dengan Tuhan, boro-boro keluarga jauh, suami sendiri, Bu." Ya. Iya, kenapa? Karena orang yang dekat dengan Tuhan tuh setan gak suka. Ya, karena itu saudara, teruslah berlari. Enggak usah peduli dengan musuh-musuhmu, Tuhan yang akan membereskannya bagi kita. Tapi tidak usah saudara doakan, dalam nama Yesus Tuhan hancurkan musuhmu. Enggak usah, lepaskan pengampunan. Kita lebih tertuju pada diri kita sendiri. Tuhan, jagai hatiku. Biarkan orang berbicara di luar aku seperti apa, aku mau tetap jaga hati aman dalam perlindungan Tuhan. Saya selalu bilang saudara, Tuhan kasih kita cuma 2 tangan. Untuk apa? Tutup kuping kanan, tutup kuping kiri. Kalau dikasih 3 tangan, 1 buat tutup mulut orang. Tapi karena kita cuma dikasih 2 tangan, ya sudah, tutup kuping kita, dengar firman Tuhan, gak usah dengar omongan orang. Amin. Kita lanjut ayat yang ketiga berkata, oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Ya. Ayat 4, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Ya, Yesaya berkata, satu saat nanti orang-orang akan datang kepada Tuhan dan akan terbukti memang hanya Tuhanlah yang benar. Ya, kenapa? Karena kota-kota yang gagah sombong, orang-orang yang kelihatan sombong saudara hari-hari ini. Ya, merasa punya uang banyak, merasa punya kekayaan, merasa punya pengaruh. Hati-hati saudara. Semua akan dihancurkan Tuhan. Biar hari ini kita terus merendahkan hati di hadapan Tuhan dan terus berkata, apa yang aku punya semua hanya dari Engkau. Aku terima dari Engkau Tuhan, tidak ada satupun karena kekuatanku, jabatanku atau apapun. Karena itu kami mau merendahkan hati di bawah kaki-Mu Tuhan. Supaya kami memperoleh anugerah-Mu. Tuhan itu tempat naungan terhadap panas terik. Dia tempat pengungsian bagi orang yang lemah. Ya, dia tempat pengungsian bagi orang-orang miskin dalam kesesakan. Tempat perlindungan terhadap angin ribut. Mari hari-hari ini kita menjadikan Tuhan sebagai kota benteng kita. Tuhan mengizinkan benteng-benteng pertahanan pada waktu itu Yehuda, bahkan anak-anak Tuhan dihancurkan. Kota-kota yang kelihatannya berkubu dihancurkan. Supaya apa? Supaya orang hanya melihat kepada Tuhan dan berkata, Tuhanlah kota benteng yang teguh. Ya, ketika semua sudah dihancurkan, maka orang akan mulai datang kepada Tuhan. Bahkan hari-hari ini kita melihat karena virus corona, tidak ada satupun kekuatan manusia yang bisa menghentikan. Bahkan semua telah tergoncang. Saudara, tempat perlindungan yang teguh, tempat penjagaan kita terhadap ketakutan, terhadap amarah, terhadap virus yang berjalan di waktu malam, penyakit sampar yang menular. Hanya di hadapan dan hadirat Tuhan kita bisa keteguh, sehat, kuat, tidak perlu takut berlebihan. Kenapa? Karena Tuhan kota benteng kita. Ya, Dia adalah tempat perlindungan yang sejati bagi kita. Mari saudara, kita semakin hari semakin kuat di dalam Dia. Ya, jangan terpengaruh oleh iblis yang hari-hari ini mau mencoba menjauhkan kita dari Tuhan. Teguhkan hatimu. Ayat yang kelima berkata, seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang luar kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang gagah sombong itu ditiadakan. Ya, Tuhan tidak tidur. Kalau hari ini kita lagi diproses, kalau hari ini kita lagi teraniaya secara batin, ya,
Sudah, pokoknya bagian kita duduk aja di kaki Tuhan. Ya, Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Ya, ada pujian yang berkata, sengsaraku Engkau yang menghitung, air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku, kepada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Amin, saudara. Ya, sengsara kita Tuhan yang menghitung. Ya, tidak perlu curhat kanan, curhat kiri, cari pendukung, nggak usah. Duduk di kaki Tuhan. Saya mau bilang buat orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kalau engkau mendapat masalah, kalau engkau difitnah oleh orang, jangan curhat kanan kiri. Duduk di kaki Tuhan. Itu tanda imanmu dewasa. Apalagi curhat di Facebook. Ya, saudara, datang pada Tuhan, maka engkau akan menerima pembelaan dari Tuhan. Tapi kalau engkau berusaha dengan kekuatanmu sendiri, cari pendukung, bangun hubungan dengan yang lain cuma untuk kegagahanmu, aduh, ya malah kita semakin jauh dan makin terkutuk. Ya, ini loh Alkitab yang ngomong. Percaya, kegaduhan orang-orang luar akan Tuhan diamkan. Ya, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang yang sombong itu akan ditiadakan oleh Tuhan. Bagian kita duduk saja di kaki Tuhan. Nggak usah kebanyakan ngomong kanan kiri. Ini kebiasaan orang Kristen ya. Ada masalah curhat ke tetangga. Ada masalah curhat ke, lama-lama dari satu masalah ini satu RT tahu, satu bangsa tahu. Ya, coba kalau kita duduk di kaki Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai kota benteng kita. Ya, kalau engkau datang kepada Tuhan, Alkitab bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadilah dewasa, saudara. Berhentilah memiliki pemahaman dan iman kekanak-kanakan. Orang Kristen yang belum bertumbuh dewasa kalau ada masalah, mulutnya bocor kemana-mana, saudara. Cari pendukung lah apa. Tapi orang Kristen yang dewasa, waktu engkau difitnah, waktu engkau ditekan, duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Minta Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita semakin hari semakin bijaksana di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Supaya kita dibawa Tuhan terbang tinggi, bahkan hidup semakin diberkati Tuhan. Amin, saudara. Kita mau nyanyikan pujian tadi. Kita percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kita percaya ya, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia memberikan kekuatan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup. Ya, kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Ya, ini adalah sebuah declare kita bahwa Tuhan menjadi kota benteng kita. Bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi kita. Mari katakan sama-sama, saudara. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua persaraku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu
Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menyelesaikan semua perkara di hidup kami. Terima kasih Bapa, apapun persoalan kami, begitu banyaknya musuh pun sekalipun, firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami, Tuhan yang akan berperang bagi kami. Bagian kami duduk di kaki Tuhan. Bagian kami mempercayakan semua persoalan kami kepada Tuhan. Dan mau dibentuk oleh Tuhan. Segala kesombongan hati kami, Tuhan bentuk kami menjadi orang-orang yang terus berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami tidak ingin menjadi orang yang dimurkai Tuhan. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Kalau ada persoalan, kami mau ceritakan itu hanya dalam hadirat-Mu Bapa. Bukan menceritakan kepada banyak orang, tapi kami mau menceritakan itu di kaki Tuhan. Disitulah kedewasaan iman kami teruji, bahwa kami Bapa semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh terus ada dekat dengan Engkau. Hamba berdoa buat setiap keluarga demi keluarga yang hari-hari ini terus duduk di kaki Tuhan. Sertai rumah tangga kami. Kalau ada yang masih dalam pergumulan, suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, Tuhan jamah. Biarlah di tengah rumah tangga keluarga kami ada suami yang menjadi imam, istri yang menjadi penolong, anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas anak-anak kami dalam studi mereka, pekerjaan mereka, bahkan jodoh mereka, Tuhan yang campur tangan. Kami orang tua menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan dengan iman kami. Anak-anak kami tak menjadi anak yang takut akan Tuhan, karena hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang akan melihat rencana Tuhan tergenapi. Kami tahu Tuhan sudah menetapkan jodoh yang terbaik buat anak-anak kami yang datang dari Tuhan, karena pernikahan mereka untuk menggenapi rencana Tuhan. Berkati Bapa untuk setiap orang tua kami di masa tua mereka, di masa senja mereka. Mereka boleh terus menjadi orang tua yang damai, sejahtera, sukacita dalam pemeliharaan Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang merindukan punya anak keturunan. Tuhan menjawab, Tuhan Engkau memberikan Tuhan kehamilan ilahi yang datang dari Engkau, supaya kami boleh melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan dan menggenapi rencana-Mu. Kami terus berdoa menyerahkan keluarga kami yang sakit, terbaring sakit hari-hari ini. Dimanapun berada Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Bahkan di pembaringan mereka boleh berjumpa dengan Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan Engkau sedang menggenapi rencana-Mu atas kehidupan mereka. Berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Bagi mereka yang berbeban berat, tertekan dalam persoalan yang berat, Tuhan berikan kelepasan, yang bergumul keluar dari ikatan dosa, homoseksual, lesbian, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, amarah, kepahitan, kebencian, dendam, kekecewaan, iri hati, dengki, kami buang dalam nama Yesus. Yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kami buang dalam nama Yesus. Lepaskan Bapa, supaya hidup kami ada dalam damai sejahtera. Tuhan, bahkan Engkau juga memberkati setiap orang-orang yang berkekurangan, fakir, miskin, anak terlantar. Tuhan pelihara mereka dalam kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih 75 tahun Indonesia merdeka. Shalom Indonesia. Diberkatilah tanah-Mu, diberkatilah rakyat-Mu, diberkatilah hasil bumi, hasil laut-Mu. Tuhan memelihara bangsa kami dengan kasih setia yang luar biasa, memberkati rakyatnya. Roh takut akan Tuhan tercurah buat bangsa kami. Roh pengenalan akan Tuhan ada di atas bangsa ini, sehingga orang-orang akan menghormati Tuhan. Bahkan pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Segala kuasa-kuasa Tuhan yang coba mengganggu mereka, bahkan coba untuk menurunkan mereka, Tuhan Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah mereka punya roh takut akan Tuhan yang sungguh-sungguh untuk membawa bangsa ini ke dalam rencana Tuhan. Berkati semua menterinya, kabinetnya, MPR, DPR, semua kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, Tuhan, lurah, camat, RT, RW, semuanya Tuhan sertai dengan takut akan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan TNI Polri yang terus ada di garis depan memperjuangkan NKRI. Biarlah mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh militan bagi negara, bagi bangsa. Bekerja bagi kepentingan bangsa dan rakyat. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Engkau terus bersihkan semua yang tidak benar, akan disingkapkan oleh Tuhan atas bangsa kami. Para hakim-hakim, para jaksa, Tuhan memberkati
mereka memutuskan dengan keputusan yang benar dalam persoalan hukum Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan tim medis, dokter, perawat, semua yang terlibat di dalam menghadapi COVID ini. Tuhan berikan perlindungan sempurna buat mereka, keluarga mereka juga. Tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Untuk penemuan vaksin, kami bersyukur semakin ada titik terang. Kami ikat patahkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan lebih besar. Darah Kristus yang menjadi imun bagi tubuh kami, menjagai kami untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, Engkau juga terus memberkati semua bangsa-bangsa, negara-negara, bahkan semua orang-orang yang ikut berdoa di benua-benua hari ini. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan menempatkan mereka menjadi pendoa di negara-negara mereka. Dan tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal karena Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa. Terus jagai hidup kami dalam kekudusan dan perkenanan-Mu. Jubah kekudusan-Mu ada atas hidup kami, sehingga kami dipersiapkan menjadi mempelai yang kudus dan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kami dan seisi rumah kami. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati masa depanmu, kuliahmu, studimu, diberkati semua yang kau lakukan dengan tanganmu. Tuhan buat berhasil, hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara diberkati dengan mesbah doa ini, jangan lupa bagikan channel ini kepada saudara, teman, siapapun, supaya mereka juga dikuatkan. Sempatkan pencet tombol like, subscribe, dan share. Tuhan berkati. God bless you. Salam merdeka.